Kenapa orang Kita ke News Malam. Pemirsa, Saudara, dua seleb online melalui media sosial mereka. Kelas kakap pada Jumat dari Bandara Soekarno-Hatta. Rumah tersebut tersangka yang bernama M. Hoirul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sandi Aulia dengan NIM 2202100046. Saya dari Prodi Administrasi Publik semester 3 Universitas Maliku Saleh. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah analisis kebijakan di mana diampu oleh dosen mata kuliah kami yaitu Bapak Dr. Muryali SS MAP. Nah, di mana beliau memberikan tugas kepada kami untuk menganalisis sebuah kasus yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan kebijakan. Dalam sederhananya, menganalisis sebuah kebijakan. Di era globalisasi sekarang ini, yang pastinya teknologi itu semakin canggih, di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita itu sulit untuk dilakukan, sekarang lebih mudah. Seperti yang ada di sekitar kita, atau mungkin bahkan kita sendiri mengalaminya, yaitu contohnya jual beli online. Nah, bahkan kini hal, aktivitas, tindakan yang diilegalkan oleh negara dan bahkan dilarang oleh agama sudah bisa dilakukan secara online, atau sekarang kita kenal dengan kasus perjudian online. Kasus perjudian memang sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana kasusnya ini sudah memang melebar di seluruh dunia, bukan hanya negara kita, namun ke seluruh dunia. Perjudian online ini merupakan kegiatan mempertaruhkan uang. Memang dimana ketika kita menang, kita akan mendapatkan hasilnya dengan uang taruhan yang kita taruh tadi. Tapi ketika kita kalah, kita akan kehilangan uang sebesar yang kita taruh atau kita depositkan itu. Kini di Indonesia sedang darurat perjudian online, di mana perjudian online di Indonesia itu tidak memandang gender dan profesi. Mulai dari pekerja, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga anak-anak sekarang sudah terjerat kasus perjudian online. Ketua Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyampaikan bahwa perputaran perjudian online di Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat, di mana di tahun 2021 itu sekitar 51 triliun perputaran perjudian online. Sementara sekarang di tahun 2022 perputaran perjudian online hingga mencapai angka 81 triliun. Nah, mereka juga menyampaikan nih bahwasanya transaksi perjudian online di Indonesia tepatnya terakhir tahun 2023 akan meningkat menjadi 200 triliun. Bayangin betapa banyaknya, bukan? Sementara di tahun 2017 itu transaksi perjudian online itu hanya sekitar 2 triliun. Namun dari 5 tahun ini menunjukkan perubahan yang signifikan, bukan? Dari yang awalnya 2 triliun menjadi 200 triliun. Seperti yang bisa kalian lihat di website ini. PPATK juga menyampaikan bahwasanya jumlah pemain judi online di Indonesia ini sekitar 2,7 juta jiwa. Dengan 2,1 juta jiwanya merupakan penduduk yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang miskin. Mereka rela merogoh kocek dalam hanya demi permainan judi online ini. Tindakan mereka adalah sebuah dari tipu daya. Seperti kasus YouTuber ini, yaitu Indra Kents, di mana dia memiliki kekayaan sebesar 100 miliar rupiah. Namun, ketika polisi mendapatinya, kekayaan semua aset yang dia miliki lenyap semua. Dan dia juga dijebloskan di dalam penjara. Padahal kasus perjudian online ini sudah dibuat kebijakan loh oleh pemerintah, yaitu pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana pihak yang mendistribusikan atau dapat diaksesnya perjudian online ini mendapat hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak yaitu sebesar 101 miliar rupiah. Bukan hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo juga sudah memberikan tindakan, yaitu di mana mereka melakukan take down beberapa konten-konten yang bermuatan perjudian. Mereka juga memblokir rekening bank yang memfasilitasi konten atau kasus perjudian online ini. Nih, seperti yang ini ya, yang ada di sini. Mereka memblokir sekitar
118.320 akun yang bermuatan konten atau perjudian online. Namun ya, meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan sedemikian rupa untuk menghentikan kasus perjudian online, kasus ini belum juga punah di Indonesia. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu adanya kebocoran data pribadi, data masyarakat, sehingga dengan mudah para bandar perjudian online ini menyebarkan iklannya kepada masyarakat yang datanya bocor tadi. Mereka membuat tawaran yang begitu menggiurkan bagi masyarakat, sehingga membuat daya tarik bagi masyarakat itu tersendiri. Padahal yang tanpa masyarakat ketahui itu adalah merupakan sebuah tipu muslihat. Dan yang kedua nih, yang paling umum ya, karena masyarakat Indonesia ini cenderung lebih suka berpenghasilan banyak, namun tidak dengan kerja kerasnya. Dan yang ketiga, yaitu karena jaringan perjudian online ini adalah luar negeri, sehingga proses hukumnya berbeda dengan negara Indonesia. Nah, jadi menurut hasil analisis saya, bahwa tindakan ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah sesuai, sudah tepat. Namun, mereka harus lebih memperdalam lagi dalam penanganannya. Contohnya dalam penegakan hukum. Tidak cukup 6 tahun, mereka tidak mungkin jera dalam 6 tahun penjara. Karena apa? Bisa jadi mereka mempunyai ide, para bandar-bandar penjudi itu, di mana mereka menyimpan hartanya, menginvestasikan hartanya di suatu tempat, yang dimana nanti ketika mereka keluar dari penjara yang hanya durasinya 6 tahun itu, mereka dapat kembali menikmati harta tersebut dan mereka akan mengulanginya perbuatan itu. Dan selain itu, pemerintah juga di setiap daerahnya harus melakukan pemblokiran di setiap saat untuk konten-konten perjudian online ini. Nah, jadi pesan saya yaitu jangan kita melakukan perjudian online jika tidak ingin mengalami nasib seperti Indra Kents, karena tidak ada yang namanya sukses ataupun kekayaan secara instan. Semua butuh proses usaha, yang penting kitanya tekun. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi masyarakat yang mendengarnya. Teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.